Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari terkait jaringan aktivitas bagian kedua, di mana jaringan aktivitas bagian kedua ini dibagi menjadi dua kegiatan belajar. Yang pertama terkait biaya optimal dari jaringan aktivitas. Yang kedua adalah peluang jangka waktu dari jaringan aktivitas serta penyajian busur aktivitas. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari topik pada kegiatan belajar 2, yakni peluang jangka waktu serta penyajian busur aktivitas. Dalam penentuan jangka waktu aktivitas itu berdasarkan pada part, di mana part ini dibagi menjadi 3 waktu, yakni jangka waktu paling optimistik, yang kedua jangka waktu paling mungkin, yang ketiga jangka waktu paling pesimistik gitu ya. Di mana ketiga jangka waktu itu disimbolkan dengan WO, WM dan WP gitu. Nanti ketiga jangka waktu ini kita gunakan untuk menentukan peluang jangka waktu dari jaringan aktivitas. Di sini saya mengambil sebuah kasus yang ada pada BMP agar kalian bisa mempelajari langsung pada BMP masing-masing. Nah, di dalam masalah yang disajikan itu ada 9 aktivitas yang disimbolkan dengan A sampai E, dengan predecesornya adalah bisa dilihat pada tabel berikut, serta WO, WM dan WP-nya bisa kalian lihat pada tabel. Dalam penentuan bobot dari suatu aktivitas, kalian bisa menentukan terlebih dulu waktu rata-ratanya, kemudian simpangan baku dan varian gitu ya. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, kita bisa menggunakan rumus untuk waktu rata-ratanya adalah WO tambah 4WM tambah WP per 6. Sedangkan simpangan bakunya adalah WP kurangi WO per 6. Variansinya adalah WP kurangi WO per 6 kuadrat ya. Kita akan memperoleh aktivitas A dengan waktu rata-ratanya adalah 5, simpang bakunya adalah 1, variansinya adalah 1. Itu sampai pada aktivitas I dengan nilai 8 untuk waktu rata-ratanya, simpangan baku 1, variansinya adalah 1. Nah, setelah kita menentukan tabel rata-rata dan variansinya, kemudian kita tentukan juga jaringan aktivitasnya dengan cara mengikuti predecessor dari aktivitas yang diketahui. Jika kalian melihat dari tabel aktivitas dan predecesornya ya, simpul yang pertama ini bercabang 2 karena dilihat dari A dan C nya itu adalah tidak memiliki predecessor. Sedangkan B, predecesornya adalah A, atau aktivitas sebelumnya itu adalah A. Sedangkan D itu predecesornya atau aktivitas sebelumnya adalah B dan C gitu ya. Maka dari itu kalau dilihat dari tabel, C ini sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan D.
Oleh karena itu harus ada ini aktivitas semu yang kita tuliskan. Nah, di sini kita bisa melihat ya, aktivitas semuanya itu langsung berhubungan pada simpul 4 gitu ya. Maka C-nya ini dianggap langsung berhubungan ke D gitu. Dimana jaringan semu ini atau busur semu itu bernilai 0 gitu. Sampai seterusnya sampai pada aktivitas I. Kemudian kita harus menentukan lintasan kritis dengan menggunakan metode yang ada pada jaringan aktivitas bagian pertama gitu ya. Itu di sini saya menggunakan metode PA ya untuk menentukan lintasan kritis gitu. Nah, untuk caranya itu sama ya, sama. Kita harus menentukan dulu simpul dari jaringan aktivitas tadi ya, simpul pertamanya itu bernilai 0 gitu ya. Kemudian simpul berikutnya atau simpul yang kedua kita lihat dari busur keluarnya ya, simpul atau jari busur yang keluar ya, busur yang keluar dari simpul yang pertama gitu. Atau kalau dari simpul yang kedua itu adalah busur yang masuk gitu ya. Nah, di sini simpul yang kedua itu simpul yang busur yang masuk itu dari busur yang pertama ya. Oleh karena itu busurnya adalah A gitu ya. Maka maksimal PA1 tambah A itu adalah maksimal 0 tambah 5 sama dengan 5. Ini karena satu busur ya, karena satu busur maka 0 tambah 5 ya. Sampai seterusnya sampai kepada simpul yang terakhir, yakni simpul 8. Nah, berdasarkan perhitungan ini kita akan memperoleh lintasan kritisnya adalah 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Dimana 1, 2 itu adalah simpul A, 2, dan 4 yaitu adalah simpul B ya, simpul B. Kalau 45 ini simpul D ya, simpul D. Kemudian 56 itu adalah simpul F. 56, 67 itu H, 78 itu I gitu ya. Maka kita akan memperoleh ABDFHI ya. Dan jangka waktu yang diharapkan itu adalah jumlahan dari waktu rata-rata dari setiap aktivitas. Maka diperoleh 45 hari. Sedangkan variansinya itu adalah 9, simpangan bakunya adalah 3 gitu. Di sini diketahui bahwa jangka waktu yang diharapkan itu terlambat 5 hari. Maka dari itu 45 ditambah 5 sama dengan 50 gitu. Nah, untuk mencari peluang dari jangka waktu sebesar 50 ini gitu ya. Kita menggunakan rumus Z sama dengan T kurangi E per sigma gitu. Maka diperoleh 1,67. Nah,
di sini kita akan menggunakan tabel distribusi normal ya. Nah, maka dari itu peluang dari Z 1,67 itu adalah 0,9525. Nah, ini adalah distribusi normalnya ya. Kalian bisa melihat dari probabilitas Z 1,67. Kalau misalnya kita lihat 1,67 itu ya, 1,67 itu digit yang pertama adalah 1,6. Maka kita lihat di sebelah kiri itu kita cari yang 1,6, kemudian kita tarik angka sampai kepada 0,7. Maka kita peroleh peluangnya adalah 0,9625 ya. Berikutnya ya, penyajian busur aktivitas. Ya, yang sebelumnya pada modul yang kelima kita telah mempelajari terkait jaringan aktivitas dengan busur berarah. Nah, diagram itu digambarkan dengan simpul yang menyatakan kejadian. Nah, jadi kejadian saat dimulainya atau saat selesainya aktivitas. Nah, diagram itu dinamakan busur aktivitas. Namun ada pendekatan lain, yakni pendekatan simpul aktivitas. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana merubah diagram busur aktivitas menjadi simpul aktivitas. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di contoh ini ya, busur ini dinyatakan sebagai aktivitas ya, aktivitas kita ya, aktivitas. Makanya itu untuk merubah menjadi simpul aktivitas kita lihat arahnya gitu. Arahnya itu A B, kita lihat di sini AB, maka kita bisa menuliskannya menjadi simpul ya, simpul A dan simpul B. Arahnya A ke B gitu ya. Yang awalnya berupa busur A, busur B. Ini kan searah gitu ya. Kalau searah menjadi A, B gitu. Kemudian kita lihat kembali gitu ya. Yang searah itu adalah DE ya, DE ya, yang searah. Nah, ini bisa kita ubah menjadi simpul ya. Busurnya berubah menjadi simpul menjadi DE, arahnya ke E ya. Nah, sesuai dengan arah dari busur aktivitas yang sebelumnya gitu. Kemudian kita lihat lagi mana yang searah. Searah ternyata yang DC. DC ini kan searah ini. DC. Maka kita bisa menuliskannya menjadi sebuah simpul menjadi DC dengan arah D ke C gitu ya. Kemudian lagi CB gitu. CB berarti arahnya sama ya. C ke B, maka C ke B. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat sebenarnya ini kan telah menjadi sebuah jaringan ya. Namun dalam jaringan aktivitas itu harus memiliki satu simpul, satu sumber dan satu muara gitu. Maka dari itu kalian bisa menambahkan sebuah simpul semu. Di sini saya simbolkan dengan S dan M, di mana S itu ada source
DMM adalah muaranya. Nah, maka kita bisa menambahkan simpul sembunya S ini yang menuju ke A, menuju ke C, dan menuju ke D. Dan muara itu kan simpul akhir ya, maka yang berakhir pada simpul M gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait jaringan aktivitas bagian kedua, khususnya pada kegiatan belajar 2. Kalian bisa bertanya pada forum diskusi ya, mana yang sekiranya masih dibingungkan ya. Harapannya kalian bisa mengerjakan soal yang saya berikan pada forum diskusi tersebut agar lebih memahami apa yang dimaksud dari materi yang ada pada kegiatan belajar 2. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.